mungkin ada saudara-saudara kita yang meyakini, memahami di bulan Rajab ini ada puasa-puasa tertentu yang nilainya, jazaknya itu luar biasa, sehingga menjalankan, padahal tidak ada dalil, tidak ada hadis yang sahih yang membenarkan tentang hal itu. Tapi lakukan seperti biasa. Kalau kita biasa menjalankan puasa Senin dan Kamis, lakukan. Kalau kita biasa menjalankan Yaumul Fid, puasa Yaumul Fid tanggal 13, 14, 15, lakukan. Kalau kita biasa menjalankan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, ya jalankan. Tapi jazaknya berbeda, pahalanya berbeda. Tapi tidak ada amalan-amalan tertentu yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini. Ayolah dirahmatullah, nanti masuk bulan Sya'ban, bentar lagi ya Pak, nggak ada 1 bulan sudah masuk lagi bulan Sya'ban. Maka Nabi mengintensifkan menjalankan ibadah puasa hampir 1 bulan. Jangan 1 bulan Pak ya, puasa yang 1 bulan itu cuma Ramadan. Hampir 1 bulan Nabi itu menjalankan ibadah puasa nafilah yang namanya puasa Sya'ban. Itu yang ada dalilnya, itu yang diperbolehkan. Ayolah hadirun rahimakumullah. I'dad ini, latihan ini, supaya kita nanti menjalankan ibadah masuk bulan suci Ramadan itu sudah terbiasa. Jadi amalan-amalan apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan sudah kita siapkan, sudah bisa kita lakukan di bulan Rajab dan Sya'ban. Nanti masuk bulan Ramadan sudah terbiasa, sudah siap, bahkan lebih ditingkatkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini diawali dengan harfun nida. Jadi nida itu panggilan, dan panggilan itu dikhususkan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, orang yang yakin ilahnya Allah, sembahannya Allah, yang diibadahi hanya Allah. Kutiba dari kata kataba. Jadi kutiba itu majhul. Jadi artinya telah ditulis, sudah ditulis, artinya sudah ditentukan, diwajibkan. Jadi arti yang asli kataba itu kan telah menulis. Kutiba telah ditulis. Telah ditulis berarti sudah ditentukan, sudah diwajibkan. Alaikum atas kalian asyamu berpuasa, kama seperti kutiba telah diwajibkan alal ladzina atas orang-orang min qablikum sebelum kalian. La'allakum agar kalian, atau mudah-mudahan biasanya diartikan, tattaqun menjadi orang yang bertakwa. Coba kita pahami. Jadi ayat ini menjadi dasar, menjadi dalil ditetapkannya, diwajibkannya orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi pahami dengan benar Pak, untuk orang yang beriman. Jadi sampean jangan cemburu, poso-poso kok marung, puasa-puasa kok lewat ngakan, puasa-puasa kok makan, biarkan. Kita nggak usah
ngiri, nggak usah cemburu gitu. Kenapa? Ya karena puasa itu dikhususkan. Jadi khusus untuk orang-orang percaya itu. Percaya kepada siapa? Kepada Allah, kepada yaumul jaza, yaumul mizan, yaumul qiyamah. Allah apa? Jadi kalau kita menjalankan itu akan menjadi satu ibadah yang menimbulkan sakinah, ketenangan ketika kita itu tidak ada kecemburuan terhadap orang yang tidak berpuasa, karena kita tahu puasa itu khusus untuk orang yang beriman. Kemudian apa? Tarbiyah Allah ini ternyata tidak dilakukan khusus zaman Rasulullah, zaman kita ini. Akan tetapi apa? Orang terdahulu pun sudah diwajibkan. Jadi bukan kita saja, Pak. Bayangkan kalau kita hidup di masa zaman Nabi Daud, sedino poso, sedino enggak, sedino. Dan itu berat. Sedikit orang yang mampu bisa melaksanakan itu. Masih ada hari ini, masih ada, termasuk orang-orang yang kita kenal ya, itu bisa menjalankan ibadah itu. Tokoh-tokoh yang sekaliber Pak Amin Rais atau yang lainnya masih banyak sekali. Kemudian ada tendensi, ada tujuan, ada ghayah yang jelas. Kenapa Allah itu mewajibkan kita untuk menjalankan puasa Ramadan? Ternyata ada tujuan yang jelas agar kita pasti kita la'alakumnya Allah itu pasti. Jadi pasti kita menjadi orang yang terbaik. La'alakum tattaqun, la'alakum tattaqun. Jadi sudah jelas, Pak. Segala sesuatu itu kalau tujuannya jelas, tendensinya jelas, maka orang itu akan melakukan apa? Semangat gitu ya. Tapi kalau orang itu tidak ada tujuan yang jelas menjalankan ibadah, maka ya berat, Pak, berat sekali. Seolah sedina, waduh, luwe kan gitu ya. Kebiasaannya sarapan pagi ngopi. Kalau biasanya ngetan pagi ya, bingung kan gitu. Tapi kalau orang itu ada tujuannya sudah biasa itu. Harapannya jelas, tujuannya jelas, tendensinya jelas. Supaya jiwa kita ini dipermak oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi jiwa yang taat, yang tunduk, yang betul-betul apa? Mencari ridhonya, mencari ampunan. Ayolah hadirun Allah. Jadi ini jelas, dasarnya jelas. Sehingga apa? Itu bisa terlaksana dengan sempurna kalau kita sudah ada persiapan di bulan Rajab dan Sya'ban. Baik. Kemudian kita baca ayat selanjutnya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أياما معدودات. Dia kata yauma, ayyam itu adalah fi'lun
jamak taksir. Jadi yauma, yaumaini, yaumuna. Jadi ayyam. Jadi ayyam itu beberapa hari. Ma'dudat yang sudah ditentukan. Artinya puasa itu ibadah yang dilakukan beberapa hari. Jadi viralnya yang kita ketahui adalah 1 bulan. Jangan mengatakan 30 atau 29 salah, 1 bulan. Itu bisa 29, bisa 30. Tapi Nabi itu sering melakukan 29. Ketika melihat hilal nanti menjadi satu ikhtilaf ya. Ru'yah atau hisaban gitu ya. Jadi kalau Nabi itu mengatakan sumu li ru'yatihim, jadi berpuasalah ketika melihat hilal, maka diinterpretasikan, ditafsiri melihat di situ bukan sekedar dengan mata kepala, tapi dengan ilmu. Itu yang menggunakan dalil hisab. Tapi ada orang yang ngotot melihat dengan mata kepala, dengan ru'yah, ya monggo, jadi tidak ada salahnya. Hisab juga legal, ru'yah juga legal, artinya sama-sama ada dasarnya. Tidak boleh saling menyalahkan atau menjatuhkan. Kalau kita itu yakin menggunakan hisab, lakukan. Kita saja cuma ikut ya, nggak mampu. Ada orang yang ahli di dalam hal itu. Demikian juga ru'yah. Nanti kalau dilihat dengan hisab dan ru'yah tidak nampak, maka disempurnakan, digenapkan bulan Sya'ban. Maka besoknya berpuasa. Nanti juga melihat akhir Ramadan juga begitu. Jadi awal dan akhir biasanya menjadi ramai di medsos, di media sosial, di televisi dan sebagainya. Tapi intinya apa? Memang ayyam ma'dudat. Jadi puasa itu dilakukan beberapa hari yang sudah ditentukan, hanya 1 bulan. Kemudian ada orang yang diberi rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Siapa yang boleh tidak berpuasa? Faman kana minkum maridan ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Faman kana, barang siapa minkum di antara kalian maridun, sakit. Jadi sakit di situ ya sakit yang betul-betul orang itu tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Jangan dijadikan alasan yang bisa melegalkan tidak puasa karena sakitnya itu tidak parah. Jadi sakit yang bisa ditolerir, cuma flu sedikit ya gak poso iman Pak. Apapun sakit panu. Sakit apa panu? Na'udzubillah. Jadi sakitnya itu betul-betul sudah gak mampu untuk menjalankan puasa. Au ala safarin, atau dalam perjalanan safar. Itu nanti juga menjadi ikhtilaf, menjadi perbedaan Pak. Batas adoe kondi kan gitu ya. Safar yang dimaksud di situ seberapa jauhnya, itu jadi masalah fikih gitu. Jadi masalah ikhtilaf kan. Maka katanya Allah, kalau kita sakit atau dalam perjalanan, fa'idatun min ayyamin ukhar. Fa'idatun, hendaklah dia mengganti min ayyamin, pada hari-hari ukhar yang lain. Jadi jenengan kalau kemarin punya hutang, cepat diganti.
Jadi bepergian atau sakit kalau ibu-ibu haid atau nifas, coba diganti waktunya, tinggal sebentar. Kalaupun kita tidak, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita diingatkan, Pak, posone meh cedek, diganti ya di sahur sing diutang. Jadi faidatu min ayyamin ukhra, diganti dengan hari lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Atau apa? Kalau tidak mampu mengganti dengan puasa, apa? Memberi fidyah. Jadi mengganti dengan fidyah. Ta'amu miskin, memberi makanan kepada orang miskin gitu. Ini juga menjadi ikhtilaf berapa jumlahnya. Dan kalau diukur di Indonesia 6 on. Tapi yang viral, yang kita pahami itu apa? Memberikan makan orang miskin sesuai apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan itu sehari habis berapa ya itu. Jadi jangan sampai kita itu makannya misalkan menggunakan beras yang bagus, nanti yang kita berikan kepada orang miskin beras yang jelek, jangan. Jadi memberi makan, intinya memberi makan fidyatun ta'am kepada orang miskin. Faman tatawa khairan fa huwa khairul lah. Faman, maka barang siapa tatawa, jadi dengan sukarela. Sukarela apa, Pak? Sukarela menjalankan ibadah puasa. Jadi seperti saya ini pulang ke Banyuwangi ya. Itu kan jelas safar, itu tidak berpuasa boleh. Paham? Kalau jenengan mana, Pak? Madiun, Tulungagung, safar boleh gak puasa. Tapi kalau kita rela tetap menjalankan ibadah puasa, maka apa? Khairu fa wa khairullah, itu adalah zen. Kalau orang Arab mengatakan baik sekali. Fa wa khairullah. Jadi itu adalah perbuatan yang mulia. Rodok loro sik poso ae. Ada rukhsah untuk safar tidak berpuasa, tapi berpuasa tetap berpuasa, iman. Katanya Allah, Pak, orang yang semacam ini punya kelebihan di sisi Allah. Faman tatawa khairan fa huwa khairullah. Maka ditambah lagi, dikuatkan lagi oleh Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu, berpuasa itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum, jika kalian ta'lamun, mengetahui. Jadi puasa itu lebih baik, lebih luar biasa. Walaupun kamu dapat rukhsah, dapat keringanan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kamu paham, jika kamu. Ayah hadirun Allah. Jadi rukhsah itu bisa kita ambil, tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak ambil, kita tetap menjalankan ibadah puasa, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Jadi banyak sekali itu. Jadi banyak orang yang melakukan itu karena dia ngaji, jadi dia mengetahui. Padahal sudah sakit, tapi subhanallah ya, iman nggak kosong. Termasuk nanti yang dibahas orang yang mendapatkan rukhsah itu siapa? Ibu hamil dan yang menyusui. Jadi itu juga dapat rukhsah, keringanan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Jadi gak oleh dipaksa, tapi kuat, subhanallah ya.
Jadi faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang suka rela untuk menjalankan itu lebih baik lagi. Jadi itu lebih baik lagi. Itu biasanya apa? Ada ibu-ibu yang walaupun menyusui tetap puasa. Belajar puasa nih, enggak masalah. Tapi ada yang enggak kuat ya berbuka, Pak. Orang hamil juga begitu, ketika sudah karuan kondisinya fisiknya ya sudah enggak puasa enggak masalah. Tapi ada yang kuat, ada yang kuat. Coba sama lihat istri-istri dengan yang punya istri, yang belum jangan dilihat. Mau apa mau dilihat atau belum punya istri. Ada istri yang ketika dia hamil kuat, tidak ada masalah. Jadi semacam itu real yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayo hadirin Allah, masih banyak lagi insyaallah sampai hari ini. Ini i'dad kita mulai belajar fikih Ramadan supaya nanti ketika masuk Ramadan sudah siap. Kalaupun kita sudah ngerti, sampaikan kepada keluarga kita, kepada teman kita, relasi kita, mulai i'dad hari ini. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan sudah biasa kita lakukan di bulan sebelum Ramadan, terutama bulan Rajab dan Sya'ban. Mungkin itu, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aku qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi